Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bailey Xuankong dan yang lainnya segera terpana setelah mendengar apa yang dikatakan Nan Gonglongjian. Ini terutama bagi para murid Gunung Qianwu. Mereka bahkan tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka dengar, dan bahkan curiga bahwa mereka mungkin salah dengar. Nan Gonglongjian, pakar absolut tanah suci martialisme ini, sebenarnya juga ingin menjadi tetua tamu Gunung Qianwu. Mungkinkah kamu tidak mau? Nan Gonglongjian bertanya sambil tersenyum. Dia yang umumnya tidak pernah tersenyum, sebenarnya mulai bercanda. Bersedia? Tentu saja kami bersedia. Jangankan Gunung Qianwu kami, bahkan 3 istana akan liar dengan sukacita seandainya mereka bisa menjadikan kamu sebagai tetua tamu mereka. Balas Bailey Xuankong yang benar-benar sangat bersemangat. Dia yang sangat berpengalaman dengan dunia ini, sebenarnya berbicara dengan suara bergetar saat ini. Ini bukan karena daya tahan Bailey Xuankong lemah. Namun sebaliknya, itu karena Nan Gonglongjian terlalu berat dalam suatu masalah. Bukan hanya dia saja, Nan Gonglongjian ini juga memiliki bobot yang sangat berat tentang dirinya bagi seluruh tanah suci martialisme. Karena aku telah menjadi tetua tamu Gunung Qianwu, maka aku sekarang menjadi bagian dari Gunung Qianwu. Jika ada yang berani menjadikan Gunung Qianwu musuh mereka, maka mereka akan menjadikanku, Nan Gonglongjian, musuh mereka juga. Terlepas dari siapakah mereka, maka aku, Nan Gonglongjian, tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, kata Nan Gonglongjian. Kata-kata kamu sudah cukup, seru Bailey Xuankong. Mendengar kata-kata itu, Bailey Xuankong sangat gembira. Awalnya dia merasa sangat sedih, karena secara pribadi telah membunuh Yin Chengkong. Namun setelah semua orang ini memutuskan untuk berhubungan dengan Gunung Qianwu mereka, kebahagiaan yang dia rasakan ini telah menenggelamkan kesedihannya. Dengan semua ahli besar ini yang telah menjadi tetua tamu Gunung Qianwu, Senior Bailey, dapatkah kamu bersedia menerima aku, jika aku juga bersedia menjadi tetua tamu Gunung Qianwu? Hong Qiang bertanya dengan senyum berseri-seri. Saudara Hong Qiang, apa yang kamu katakan? Jika kamu bersedia menjadi tetua tamu Gunung Qianwu kami, itu pasti akan menjadi kekayaan Gunung Qianwu kami, kata Bailey Xuankong. Tidak hanya Hong Qiang seorang kaisar bela diri, dari berbagai hal yang telah dilakukannya untuk Chu Feng, itu telah menyebabkan Bailey Xuankong sangat menghormatinya. Jika kamu benar-benar tidak keberatan, aku akan kembali ke Gunung Qianwu bersama kamu. Aku berharap bahwa aku dapat menggunakan kekuatan aku untuk membantu Gunung Qianwu, kata Hong Qiang. Sangat baik. Selamat datang, selamat datang. Hahaha, ucap Bailey Xuankong. Bailey Xuankong, Du Guxingfeng dan yang lainnya merasa sangat gembira. Meskipun satu orang seperti Yin Chengkong telah meninggal, tapi mereka sebagai gantinya, Gunung Qianwu telah memperoleh banyak ahli yang kuat sebagai sekutu. Di masa depan, jangankan 9 kekuatan, bahkan 4 klan kekaisaran besar tidak akan berani memandang rendah Gunung Qianwu. Mulai hari ini, gelar terkuat di antara 9 kekuatan ditakdirkan untuk menjadi Gunung Qianwu. Pada saat itu, Chu Feng merasa masam di hatinya setelah mendengar Hong Qiang mengatakan, bahwa ia akan kembali ke Gunung Qianwu bersama dengan Bailey Xuankong. Hong Qiang telah menemani Chu Feng hanya untuk melindunginya. Sekarang dia tidak dapat melindungi Chu Feng lagi, dan membutuhkan perlindungan Chu Feng sebagai gantinya. Dia kemungkinan besar merasa bahwa tidak ada gunanya baginya untuk menemani Chu Feng, dan bahwa dia akan menjadi beban Chu Feng belaka. Karena itulah, dia memutuskan untuk pergi. Ketika Chu Feng lemah dan kecil, dia bersikeras melindungi Chu Feng dengan hidupnya. Karena sekarang Chu Feng telah menjadi kuat, dia segera memutuskan untuk pergi, sehingga dia tidak akan membebani Chu Feng. Ini adalah teman sejati. Ini adalah perilaku seseorang yang benar-benar peduli pada Chu Feng. Chu Feng, para tetua tamu, dalam hal ini,
Kita akan pergi, ucap Baili Xuankong dan Hong Qiang yang berbalik untuk pergi. Eselon atas Gunung Qianwood seperti Du Gu Xingfeng dan para murid seperti Jiang Furong juga mengikuti mereka. Wush! Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyusul Jiang Furong dan menyerahkan surat padanya. Lalu dia diam-diam berkata, "Saudari senior Jiang, setelah kamu semua telah melakukan perjalanan jauh, tolong serahkan surat ini kepada leluhur," bisik Chu Feng. "Oke," balas Jiang Furong mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan hati-hati meletakkan surat yang Chu Feng serahkan padanya. Chu Feng menghentikan langkahnya, dan menyaksikan orang-orang dari Gunung Qianwood yang secara bertahap menghilang ke kejauhan. Selain itu, dia merasa sangat rumit. Ketika dia baru saja tiba di Tanah Suci Martialism, jangankan Gunung Qianwood, bahkan hutan Qianwood Selatan adalah monster besar bagi Chu Feng. Namun hanya dalam beberapa tahun terakhir, Chu Feng telah mengalami banyak hal. Mayoritas dari mereka terkait dengan Gunung Qianwood. Orang-orang yang sangat agung dan kuat sebelumnya, mereka semua telah dilampaui olehnya. Dengan kecepatan pertumbuhannya, Chu Feng telah membuktikan dirinya. Namun demikian, dia merasa sangat tertekan. Chu Feng harus terus menjadi lebih kuat, dan ini adalah jalan yang harus dia ambil. Namun sayangnya, karena Chu Feng telah memutuskan untuk mengambil jalan ini, ia ditakdirkan untuk secara bertahap membuang banyak teman, sahabat, dan dermawan yang jauh di belakangnya. Jalan yang dia ambil ini terlalu sulit. Bagi banyak sahabatnya, mereka tidak mampu menemaninya. Setelah memikirkan bagaimana teman-teman yang telah berbagi cobaan, dan kesengsaraan ditakdirkan untuk dibuang lebih jauh dan lebih jauh di belakangnya di masa depan, Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Jalan seorang ahli yang kuat ditakdirkan untuk menjadi jalan yang sepi. Setelah orang-orang dari Gunung Qianwood pergi, Yao Jiao Guang memimpin Raja Naga Binatang Buas dan pergi juga. Pada saat itu, hanya Chu Feng, Nangong Longjian, dan Immortal Compass yang tersisa. "Senior Nangong Longjian, kenapa kamu menyuruh aku untuk tetap tinggal?" Chu Feng tiba-tiba bertanya. Ternyata bukan Chu Feng yang ingin pergi dan melihat Bai Ruoshan. Namun sebaliknya, Nangong Longjian yang telah mengirim transmisi suara kepadanya, dan menyuruhnya untuk tinggal. Nangong Longjian yang memiliki sesuatu yang perlu dia sampaikan kepada Chu Feng. Pada saat itu, selain Chu Feng, Immortal Compass juga tidak menunjukkan niat untuk pergi. Kemungkinan besarnya, Nangong Longjian juga mengiriminya transmisi suara yang meminta dia agar tetap tinggal. "Dua tuan, ikuti aku," tubuh Nangong Longjian bergeser setelah dia berbicara. Kemudian, dia mulai melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan lembut menutupi Chu Feng dan Immortal Compass. Kekuatan lembut itu membuat mereka berdua bisa bepergian dengan cepat bersama Nangong Longjian. Ternyata Nangong Longjian menggunakan kekuatannya sendiri, itu untuk membawa Chu Feng dan Immortal Compass bersamanya. Kerumunan Gunung Qianwood. Baili Xuankong masih memimpin semua orang, dan melakukan perjalanan kembali ke Gunung Qianwood. Lalu tiba-tiba Xia, Jiang Furong mendekatinya. Dia setengah berlutut di udara, dan menyerahkan surat tertutup kepada Baili Xuankong dengan tangannya. Jiang Furong pun berkata, "Leluhur, inilah yang Chu Feng ingin aku berikan kepadamu," ucapnya. Oh, mendengar nama Chu Feng, tatapan semua orang beralih ke surat itu. Mereka semua ingin tahu persis, apa yang ingin dikatakan Chu Feng kepada Baili Xuankong dalam surat itu. Namun demikian, mereka tidak mengatakan apa-apa. Baili Xuankong juga sangat ingin tahu isi surat itu. Karena itulah, ia menerima surat dari Jiang Furong. Wush! Tepat setelah surat masuk ke tangannya, surat itu mulai bersinar dengan cahaya dan benar-benar mulai berubah. Dalam sekejap mata, surat di tangan Baili Xuankong menghilang, dan digantikan dengan Cosmos Sack. Segera, Baili Xuankong memeriksa Cosmos Sack itu. Dan kemudian, alisnya sedikit mengernyit. Itu adalah Cosmos Sack yang dipenuhi dengan harta, dan bahkan mengandung banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Anak ini.
Dia menolak untuk menerima hadiah aku, dan malah memberi aku hadiah. Ucap Bailey Swankong sambil menggelengkan kepalanya. Namun demikian, kerutan di wajahnya telah digantikan dengan senyuman. Chu Feng sudah memiliki pedang abadi surgawi. Dengan demikian, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dan harta lainnya ini benar-benar tidak berguna baginya. Namun untuk Gunung Qianwu, mereka akan sangat berguna. Dengan demikian, Bailey Swankong dengan tenang menerima isi dari Cosmos Sak. Tuanku, apa itu? Dugu Xingfeng dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Carilah untuk dirimu sendiri, balas Bailey Swankong. Saat Bailey Swankong mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, beberapa sinar cahaya keluar dari tangannya. Mereka adalah harta karun di Cosmos Sak, dan itu adalah formasi yang mempesona. Oh surga, seru mereka. Ketika orang banyak melihat berbagai harta yang melayang di depan mereka, jangankan murid-murid generasi muda, bahkan Dugu Xingfeng dan yang lainnya terengah-engah kagum berulang kali. Mereka sangat terkejut sampai mulut mereka ternganga. Karena bagaimanapun, barang-barang yang muncul di hadapan mereka semua adalah harta yang tak ternilai. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng, Kompas Immortal, dan Nan Gong Longjian tiba di pegunungan. Barisan gunung ini bukanlah barisan gunung biasa, karena itu benar-benar gelap gulita. Selain itu, ada api ungu yang menjulang ke langit. Tanpa repot-repot merasakan tempat ini, orang bisa tahu dengan mata telanjang mereka bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Tempat ini hanya menyerupai gunung berhantu. Purple Flame Black Mountain. Ini adalah area terlarang, kata The Kompas Immortal saat dia melihat ke pegunungan, yang tampak tanpa batas dan menakutkan di hadapan mereka. Benar sekali. Tapi itu tidak akan menghentikan spiritualis dunia yang diselubungi oleh jubah kerajaan tanda naga, kata Nan Gong Longjian. Tentu saja, jangankan para spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, bahkan tempat ini tidak akan dapat menghentikan kaisar bela diri. Hanya saja, selain memiliki tekanan yang menakutkan, tempat ini tidak memiliki harta karun. Mengapa kamu membawa kami ke sini? The Kompas Immortal bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang aku butuhkan adalah tekanan dari tempat ini, balas Nan Gong Longjian sambil tersenyum sedikit. Kemudian, dia melompat ke arah Purple Flame Black Mountain. Melihat itu, Chu Feng dan Immortal Kompas saling memandang. Kemudian, mereka berdua melompat ke Purple Flame Black Mountain untuk mengikuti Nan Gong Longjian. Mereka ingin tahu, apa niat Nan Gong Longjian sebenarnya. Nan Gong Longjian terus memimpin. Dia melanjutkan langsung ke wilayah terdalam Purple Flame Black Mountain. Meskipun Chu Feng adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga, tapi dia masih bisa merasakan tekanan besar yang berasal dari bawah tanah. Semakin jauh mereka melangkah, maka semakin kuat tekanan itu. Akhirnya Nan Gong Longjian berhenti, lalu turun ke tanah, dan memasuki sebuah gua. Tepat setelah memasuki gua, Chu Feng segera mencium aroma khusus. Hanya dengan wewangian ini, Chu Feng bisa mengatakan bahwa seseorang sedang memanaskan tubuh mereka dengan formasi khusus, obat-obatan herbal, dan harta karun alami. Segera, Chu Feng buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Immortal Kompas. Dia menemukan bahwa Immortal Kompas juga menatapnya. Jika dilihat dari tatapannya, Chu Feng menyadari bahwa Immortal Kompas juga telah memperhatikannya. Longjian Senior, bolehkah aku bertanya siapa yang menempel tubuh mereka jauh di dalam gua? Apakah kamu membawa kami ke sini untuk bertemu orang itu? Tanya Chu Feng. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Apakah kamu berhasil menyimpulkan ini hanya dengan aroma ramuan obat itu? Tanya Nan Gong Longjian sambil mengungkapkan ekspresi kekaguman. Jika Kompas Immortal telah menentukan ini, dia tidak akan terkejut. Namun Chu Feng, dengan usianya yang masih muda, sebenarnya dia bisa menyimpulkan ini. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain merasakan kekaguman pada Chu Feng. Ini berarti bahwa tidak hanya Chu Feng seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga sebagai gelarnya, tapi ia juga memiliki kemampuan spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga asli.
Tidak mengherankan bahwa Suyan dan Ruoshen merekomendasikanmu kepadaku, meskipun kamu hanya seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Melihat itu sekarang, mereka tidak merekomendasikan orang yang salah. Nan Gonglongjian menambahkan. Mungkinkah itu Ruoshen? Tanya Chu Feng. Benar sekali, dialah putriku, Bai Ruoshen. Nan Gonglongjian mengangguk. Kemudian setelahnya, dia berkata, pergilah. Ruoshen akan memberi tahu kamu semua tentang hal itu setelah kamu melihatnya, ucapnya. Kemudian, Nan Gonglongjian berkata kepada Kompas Immortal. Kompas Immortal, untuk kamu, lebih baik aku memberitahu kamu tentang hal itu secara pribadi, ucap Nan Gonglongjian. Baiklah. The Kompas Immortal tersenyum dan mengangguk. Segera, Chu Feng langsung memasuki gua. Setelah dia mencapai wilayah terdalam gua, dia melewati dinding formasi spiritual. Kemudian, yang muncul di hadapannya adalah pembentukan formasi dan dua wanita cantik. Salah satunya adalah wanita menikah yang seksi dan memikat. Sedangkan yang lainnya adalah kecantikan luar biasa seperti teratai salju yang mekar di atas es. Keduanya adalah Bai Ruoshen dan ibunya, Bai Suyan. Tampaknya mereka berdua sudah tahu bahwa Chu Feng akan datang. Dengan demikian, Bai Ruoshen belum memasuki formasi untuk meredam tubuhnya. Namun sebaliknya, dia berdiri di sana dengan pakaian lengkap. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa kultivasi Bai Ruoshen telah meningkat sangat cepat. Dia sudah di peringkat 3 Half Martial Emperor sekarang. Adapun Bai Suyan, wanita ini yang sebelumnya sangat kuat sehingga Chu Feng tidak bisa menentukan kultivasinya, Chu Feng sekarang bisa tahu apa kultivasinya saat ini hanya dengan satu tatapan saja. Bai Suyan adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Namun demikian, kultivasi Kaisar setengah martial peringkat 8 adalah tingkat kultivasinya saat ini. Dan kemungkinan ketika dia berada di Gunung Qianwu, dia seharusnya menjadi setengah martial Kaisar peringkat 7. Namun demikian, segalanya sangat berbeda sekarang. Tidak hanya kultivasi Chu Feng melampaui Bai Suyan, tapi kekuatan pertempuran sejatinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia bandingkan dengannya. Chu Feng, seru Bai Ruoshen yang sangat senang saat melihat Chu Feng. Tubuhnya melompat maju, dan tiba di depan Chu Feng. Senyum manis muncul di wajahnya yang sedingin es. Bai Ruoshen jarang sekali tersenyum, namun ketika dia melakukannya, itu sangatlah indah. Ruoshen, senior Bai, ucap Chu Feng juga dengan sangat senang. Lagi pula, dia telah bertemu teman lamanya lagi. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dulu ketika kita buru-buru berpisah satu sama lain di domain aliansi, dan kamu hanya seorang murid yang diusir oleh Gunung Qianwu. Namun sekarang, kamu telah menjadi orang yang sangat berpengaruh di tanah suci martialism. Katakan padaku dengan jujur, apakah benar-benar kamu, orang yang telah melepaskan Asura Evil Spirit yang menakutkan di Kekaisaran Nangong? Bai Suyan bertanya dengan ekspresi serius. Bai Ruoshen juga melihat ke arah Chu Feng dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Chu Feng mengangguk. Kamu benar-benar telah melampaui imajinasiku, seru Bai Suyan. Bai Suyan mulai mengingat kembali adegan, di mana pertarungan Nan Gonglongjian melawan roh jahat Asura saat itu. Meskipun Nan Gonglongjian berhasil mengusir Asura Evil Spirit pergi, tapi dia terluka dalam proses itu. Aku, Bai Suyan, tidak pernah kagum kepada banyak orang di sepanjang hidupku. Namun sekarang, kamu benar-benar telah memenangkan hatiku, dan membuatku mengagumimu dengan sepenuh hati. Bai Suyan berseru dengan kagum. Senior Bai, sepertinya ada beberapa implikasi tersembunyi di balik kata-katamu. Kata kagum itu, apakah maksud kamu itu positif atau negatif? Chu Feng berkata sambil tertawa. Kamu ini, tentu saja itu positif. Mengapa aku harus meremehkan kamu? Balas Bai Suyan. Bai Suyan dengan kejam menabokkan telapak tangannya di kepala Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng terus tertawa bodoh. Sementara serangan telapak tangan Bai Suyan mungkin tampak sangat kuat, tapi itu tidak melukai Chu Feng sedikit pun. Ini bukan karena Chu Feng memiliki kekuatan yang luar biasa.
Namun sebaliknya, itu karena Bai Xuyan hanya melakukan suatu tindakan, dan tidak memberikan kekuatan sama sekali pada serangannya. Aku hanya bercanda. Aku secara alami tahu bahwa senior Bai hanya memikirkan aku. Kalau tidak, bagaimana mungkin Longjian senior bisa menyelamatkan aku? Kata Chu Feng. Oh, dia pergi untuk menyelamatkanmu dengan tujuannya sendiri dalam pikirannya, kata Bai Xuyan. Tujuan? Tujuan apa? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng sudah menebaknya. Hanya saja, dia tidak tahu apa tujuan Nan Gong Longjian. Ruo Shen, silakan kamu jelaskan padanya, ucap Bai Xuyan tersenyum sedikit. Kemudian, dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Namun pada saat dia akan melewati pembentukan formasi, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Jangan terburu-buru, kalian berdua dapat meluangkan waktu untuk mengobrol satu sama lain. Setelah tidak bertemu satu sama lain terlalu lama, pasti ada banyak hal yang ingin kamu katakan satu sama lain." Oh iya Chu Feng, saat mengobrol adalah satu hal, kamu tidak harus mulai mengais-ngais. Sementara aku sebagai sang ibu, mungkin tidak keberatan kalau kamu harus berhati-hati. Karena kalau tidak, ayahnya akan memukulmu, ucap Bai Xuyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, senyum di wajah Bai Xuyan semakin memikat. Dia benar-benar terlihat menarik dan mempesona. Saat tawanya yang memabukkan bergema di gua, Bai Xuyan pun pergi. Pada saat itu, hanya Chu Feng dan Bai Ruoshen yang tersisa. Tiba-tiba saja, Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia berkata kepada Bai Ruoshen dengan cara yang sungguh-sungguh. "Ruoshen, yakinlah, aku tidak seperti yang dijelaskan ibumu." Hahaha. Mendengar Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan cara seperti itu, Bai Ruoshen tidak dapat menahan dirinya, dan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya yang indah menyipit menjadi dua bulan sabit. Dengan tawa merdunya, dia benar-benar menawan. Setelah tertawa lama, Bai Ruoshen melirik Chu Feng dan berkata, "Kamu masih sama seperti sebelumnya, tidak serius sama sekali," ucap Ruoshen. Kemudian, Bai Ruoshen mulai menggambarkan seluruh situasi kepada Chu Feng. Ternyata Nan Gong Longjian juga seorang spiritualis dunia. Hanya saja, dia sepenuhnya fokus pada kultivasi bela diri. Jadi, meskipun teknik spiritualnya tidak lemah, tapi mereka jauh lebih rendah daripada kultivasi bela dirinya. Dia hanyalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Selain itu, meskipun Nan Gong Longjian memiliki bakat luar biasa, tapi ia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Menurut Bai Ruoshen, Nan Gong Longjian tidak akan bisa hidup lebih dari 3 tahun lagi. Namun demikian, Nan Gong Longjian tidak ingin menyia-nyiakan kultivasinya. Jadi, selama periode waktu ini, dia telah mencoba menggunakan teknik tabu untuk meneruskan kultivasinya kepada Bai Ruoshen. Saat itu, Bai Ruoshen dan ibunya telah meninggalkan tempat ini sesuai dengan instruksi Nan Gong Longjian. Mereka pergi mencari bahan yang dibutuhkan untuk Nan Gong Longjian, itu agar dia dapat meneruskan kultivasinya kepada Bai Ruoshen. Selain itu, sebelum Bai Ruoshen dan ibunya pergi, Nan Gong Longjian secara eksplisit mengatakan kepada mereka bahwa, terlepas dari metode apa yang mereka gunakan, mereka harus mendapatkan barang yang ia ingin mereka temukan. Setelah itu, Bai Xuyan menemukan item itu di Sek Ascension. Namun demikian, saat Nan Gong Longjian berada dalam pelatihan tertutup, dan dia curiga pada orang lain, dia berpura-pura menikah dengan guru sekte-sekte Ascension dan mencari kesempatan untuk mengambil barang itu. Dan pada akhirnya, dia memang bisa mengambil barang itu. Namun meskipun mereka telah mengumpulkan semua barang yang diperlukan, dengan kekuatan Nan Gong Longjian sendiri, maka tidak mungkin baginya untuk menyerahkan kekuatannya kepada Bai Ruoshen. Dia membutuhkan bantuan spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Namun sebelum itu, spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga itu haruslah seseorang yang bisa dia percayai. Karena itulah, dia mencari bantuan Chu Feng dan Kompas Immortal. Tentu saja, tujuan utama yang Nan Gong Longjian miliki ketika dia pergi ke Kekaisaran Simen Imperial kali ini, itu adalah untuk menyelamatkan Chu Feng.
Adapun alasan mengapa Nan Gonglongjian pergi untuk menyelamatkan Chu Feng, itu karena Bai Ruoshan dan Bai Suyan memintanya untuk melakukannya. Bahkan tidak ada yang pernah mengantisipasi bahwa Chu Feng akan menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga ketika ia muncul di klan Kekaisaran Simen. Chu Feng, kamu benar-benar menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, seru Ruoshan. Setelah mendengar cerita Chu Feng, Bai Ruoshan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kapan aku pernah menipu kamu? Balas Chu Feng sambil membuka telapak tangannya. Kemudian, seuntai kekuatan spiritual tanda naga mulai mengambang dari telapak tangannya. Ini benar-benar hebat, seru Ruoshan. Pada saat itu, Bai Ruoshan sangat gembira. Namun segera setelah itu, ekspresinya juga segera berubah. Dia meraih tangan Chu Feng, dan dengan air mata berkilau di matanya, dia berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, aku mohon padamu, kamu harus membantuku, ucap Ruoshan. Sesuatu seperti menyerahkan kekuatan seseorang, ini benar-benar tidak sesederhana itu. Namun demikian, aku pasti akan memberikan segalanya untuk membantu kamu, kata Chu Feng. Tidak, bukan itu yang aku bicarakan, balas Bai Ruoshan sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Lalu apa itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak ingin mendapatkan kultivasi ayah aku. Aku ingin dia selalu berada di sisiku. Chu Feng, aku mohon padamu, tolong sembuhkan penyakit ayahku. Bai Ruoshan segera memohon. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.